Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom, semuanya diberkati Tuhan, amin. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah. Walaupun tidak langsung tatap muka, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan juga tercurah atas kehidupan Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Dan kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru di dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Kita tahu saat kita bersama dengan Dia, kita akan merasakan ketenangan dalam hati kita. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, mari sama-sama siapkan hati kita. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia, dan kita juga akan mendengarkan firman-Nya yang akan meneguhkan, yang menguatkan setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan untuk datang kepadamu di dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu, Engkau nyatakan bagi setiap kami. Sehingga ibadah kami pada pagi hari ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Dan berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang
siara pataka yara lash. Yara mana mana raya 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 mashika yara takaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini apapun yang kita alami, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena tangan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Walaupun hanya sedetik Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kasih-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, Amin. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Arti kehadiran-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Kehadiran-Mu memberkati hidup kami. Di ibadah minggu hari ini, kami merindukan hadirat Tuhan. Sehingga kami menikmati keindahan bersekutu kepada Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu.
buat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kehadiran-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati kami dengan kuasa firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Kami siap diberkati oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bahkan membiarkan kita. Bahkan Tuhan tetap mengasihi kita semuanya. Dalam keadaan apapun Tuhan setia, bahkan setia dan terus setia kepada kita semua. Baik, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa kita bersama, kita semuanya diberkati, dicukupi oleh Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun. Demikian juga keberadaan kesehatan kita tetap sehat. Ya, kita semuanya terus sehat karena Tuhan. Baik, puji Tuhan. Hari ini mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Baik, akan saya baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 mulai ayat yang ke-9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Baik, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar ya satu tokoh di dalam Alkitab namanya Eutikus. Wah, saudaraku ya, Eutikus. Eutikus ini seorang Kristen. Bahkan arti Eutikus itu beruntung. Jadi nama Eutikus memiliki arti nama yang beruntung. Wah, Eutikus ini memiliki nama yang baik, saudaraku ya. Karena kemana saja akan beruntung sesuai dengan namanya. Nah, di dalam kisah ini Eutikus tertidur. Tadi kita membacanya tertidur. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu memberikan nikmat, kasih karunia anugerah bisa tidur. Ya, jadi kita itu bersyukur. Nah, bahkan ada ya sangat, bukan hanya ada, sangat yaitu bermanfaat kalau kita itu tidur. Ya, kalau menurut buku yaitu kesehatan, manusia itu membutuhkan tidur. Ya, kalau umur 14 sampai 17 tahun itu membutuhkan tidur 7 sampai 10 jam. Kalau umur 18 sampai 64 tahun
itu membutuhkan tidur 7 sampai 9 jam. Makanya biasanya rata-rata manusia itu harus tidur, membutuhkan tidur kurang lebih 8 jam. Sekali lagi, tidur itu anugerah Tuhan. Nah, bahkan ada banyak manfaat tidur, ya. Manfaat tidur, 1, meningkatkan daya ingat dan daya pikir. Wah, saudaraku ya. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Wow, puji Tuhan. Tubuh menjadi lebih sehat. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, meredakan rasa nyeri. Yang kelima, menurunkan resiko terjadinya cedera. Yang keenam, memperbaiki suasana hati. Yang ketujuh, mengontrol berat badan. Wah, puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa dan kita bersyukur Tuhan memberi anugerah bisa tidur. Dan juga banyak sekali manfaat tidur. Jadi Eutikus, ya, jadi ada juga tadi kata yaitu tertidur, ternyata banyak manfaatnya kalau tidur. Nah, Eutikus tertidur dalam suasana kebaktian, persekutuan atau ibadah. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa ibadah itu juga bermanfaat. Ibadah itu juga penting. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung banyak hal. Mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah juga bermanfaat, penting. Jadi di sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita yaitu belajar tentang Eutikus, ya, orang yang beruntung artinya. Juga kita menemukan, kita bersyukur kita bisa diberi anugerah bisa tidur. Dan manfaat tidur tadi banyak sekali. Juga kita menemukan Eutikus ini dalam suasana beribadah. Ibadah juga penting karena mengandung janji, berguna, bermanfaat dalam segala hal, baik di dalam hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Baik secara jasmani juga secara rohani, penting. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang tertidur. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menjadi masalahnya dan saat ini kita akan belajar. Yang menjadi masalahnya Eutikus ini tertidur. Iya, tidur baik, ibadah baik. Tetapi masalahnya Eutikus ini tidak bisa menahan kantuknya, bahkan tertidur dengan lelap. Dan akhirnya Eutikus ini jatuh dari tingkat 3 di atas lalu jatuh ke bawah. Bahkan tatkala jatuh didapatinya Eutikus ini mati. Nah, kalau demikian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar ya betapa pentingnya ya kita itu harus ibadah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai tertidur. Ternyata tertidur itu membawa bahaya. Tertidur itu membawa bahaya. Akibatnya yaitu tertidur, lalu Eutikus terjatuh, dan selanjutnya Eutikus mati. Oleh sebab itu ini menggambarkan yaitu suasana Eutikus di dalam ibadah. Ya, ternyata tatkala ibadah Eutikus ini tertidur lalu terjatuh membawa kematian. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita ibadah kepada Tuhan, khususnya hari Minggu ini, ya, jangan sampai kita tertidur. Jangan sampai kita tertidur. Tertidur artinya banyak Bapak Ibu ya. Tatkala tertidur akhirnya bisa terjatuh dan bisa mati. Sekali lagi, kalau kita dalam ibadah tertidur, ya, terbawa suasana mungkin keadaan lalu tertidur, lalu jatuh, bahkan bisa mati.
Tertidur di sini bisa saja iman kita mulai tertidur. Bisa saja kasih kita kepada Tuhan mulai tertidur. Spirit ibadah kita, pengiringan kita kepada Tuhan mulai tertidur. Kalau kita biasakan terus tertidur dalam suasana ibadah, dalam kebaktian, dalam kita yaitu bersekutu kepada Tuhan, lama-kelamaan akan membawa terjatuh. Nah, kalau sudah terjatuh, akhirnya mengalami kematian. Jadi di sini kita sudah sungguh-sungguh, ya, di dalam suasana beribadah, berbakti, memuliakan nama Tuhan, jangan sampai kita tertidur. Sekali lagi, mari kita sama-sama, situasi kondisi apapun di dalam hidup ini, di dalam kita mengiring kepada Tuhan, terlebih beribadah kepada Tuhan, jangan sampai tertidur. Karena itu akan merugikan rohani kita, merugikan kehidupan kita. Kita akan banyak hal mengalami kemerosotan. Kita akan yaitu terjatuh, bahkan bisa mati rohani. Jadi di sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama supaya kita di dalam ibadah tetap terjaga, bergairah. Nah, bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu istirahat yang cukup. Lalu bangun pagi, mandi. Kalau sudah ada sarapan, ya. Kalau misalnya ada kopi, ada teh, minum kopi, ya, atau minum teh segar. Sehingga dalam kita yaitu beribadah kepada Tuhan itu mengalami segar. Ya. Jadi gairah gitu loh. Beribadah kepada Tuhan itu semangat. Beribadah kepada Tuhan memiliki apa? Kesiapan. Sudah siap. Ya, siap untuk beribadah. Siap untuk memuliakan nama Tuhan. Siap bahkan untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau sudah tertidur, tidak bisa yaitu mengalami berkat-berkat Tuhan. Bahkan tadi ayat-ayat yang dibacanya, kita baca bersama-sama. Ya, wah, Eutikus bisa saja berkata, habis Paulus khotbahnya lama. Nah, saudaraku ya, orang lain malah jadi sasaran. Ya, khotbahnya lama, ini, itu, dan sebagainya. Sebetulnya Eutikus itu kurang persiapan. Kurang persiapan. Sehingga hasilnya dia ngantuk, akhirnya tertidur, jatuh, dan akhirnya mati. Tetapi kalau ibadah kita penuh dengan gairah, sudah ada persiapan, ya kita justru ibadah itu diberkati oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Itu yang pertama ya, jemaatnya dikasih oleh Tuhan. Nah, coba kita juga buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Mulai ayat 19. Hakim-Hakim pasal 16 mulai ayat 19 sampai 21. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Ya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya. Serta berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ya, sampai ayat 21 saja. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita juga belajar tentang Simson ini. Simson ini terjatuh karena apa? Dia tidur. Tidur yang tidak pada tempatnya. Sembarangan tidur. Sembarangan tidur.
Bahkan diceritakan tidur di pangkuan perempuan. Tentunya ini adalah Delila. Ya, Delila itu siapa? Bukan siapa-siapanya. Tetapi dia tertidur. Akibatnya tertidur. Simpson kehilangan kekuatan. Akibatnya tertidur tidak pada tempatnya. Akhirnya Simpson ditinggalkan oleh Tuhan. Akibatnya Simpson tertidur, maka kedua matanya dicungkil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Simpson sembarangan tertidur. Ya, tertidur. Nah, suasana ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Simpson ini kalau kita tarik di dalam kehidupan sekarang ini, ya, banyak orang sekarang ini mulai tertidur dengan keberadaan suasana yang ada, yang terjadi. Banyak orang sekarang ini mulai tertidur dengan harta kekayaan, dengan keinginan-keinginan duniawi. Bahkan dengan keinginan-keinginan yang sudah yaitu disertai atau ditunggangi dengan nafsu. Nafsu yang tidak baik, nafsu yang jahat. Ya. Nah, ini penting sekali. Kita harus yaitu jangan tertidur. Ya, jangan tertidur. Ya. Simpson amat disayangkan sebagai nasir Allah, sebagai alat Tuhan, tetapi dia meletakkan dirinya tertidur. Demikian juga kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam menghadapi situasi kondisi apapun di dalam hidup ini, kita tidak boleh terbawa oleh suasana yang tidak menentu di dunia ini. Kita harus tetap terjaga. Jangan sampai yaitu keinginan-keinginan duniawi. Jangan sampai keinginan-keinginan daging. Apalagi sampai yaitu nafsu kedagingan itu menguasai di dalam kehidupan kita saat ini. Saat ini. Jangan sampai kita tertidur, terlelap dengan keberadaan yang ada. Semuanya serba enak sekarang, serba nyaman dan sebagainya. Jangan, kita harus tetap terjaga. Akibat Simpson ini tertidur, akhirnya dia kehilangan kekuatan, ditinggalkan Allah, dan kehilangan kedua matanya. Hidupnya di penjara, dan setiap hari pekerjaannya menggiling. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, suasana kondisi apapun dalam hidup ini, mari sama-sama kita tetap terjaga di dalam hidup ini. Iman kita tetap terjaga, pengiringan kita tetap terjaga. Di dalam kita melakukan kebenaran firman Tuhan, tetap terjaga di dalam hidup ini. Jangan sampai kita tertidur. Kaleutikus tertidur, akhirnya jatuh dan mati. Dan Simpson ini tatkala dia tidak berjaga-jaga, ya, akhirnya dia kehilangan kekuatan, ditinggalkan Allah, dan kehilangan kedua matanya. Nah, selanjutnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, satu ayat lagi, Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26. Mulai ayat 36. Injil Matius pasal 26 mulai ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Matius pasal 26 mulai ayat 36. Di taman Getsemane, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya,
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke dalam ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kita yaitu belajar kepada itu Petrus ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita, ya, Tuhan Yesus itu mengajari kepada muridnya ini, terutama yaitu Petrus, supaya berdoa. Tetapi tatkala Tuhan Yesus itu kembali kepada murid-muridnya, ya didapati mereka tidur. Tuhan Yesus kembali lagi berdoa, didapatinya tertidur. Lalu Tuhan Yesus, ya, waktu pertama kali mendapati mereka tidur, dia berkata, berjaga-jagalah 1 jam saja untuk berdoa. Sebab kalau tidak berdoa, akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Demikian juga doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Ini juga Tuhan Yesus mengajarkan berdoa. Tetapi murid-muridnya tatkala diajari berdoa, tatkala diajak berdoa, murid-muridnya didapati tidur. Maka akibatnya tatkala Petrus tidur dalam suasana doa, di ayat selanjutnya akhirnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Akhirnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus karena tidak berdoa, tidak berjaga-jaga. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ibadah, di dalam kita berdoa, bersekutu kepada Tuhan, mari sama-sama benar-benar kita persiapkan betul-betul diri kita, hidup kita ini. Supaya tatkala kita beribadah kepada Tuhan, ya, dalam melakukan hal-hal, baik membaca firman Tuhan ataupun berdoa, sungguh-sungguh dengan persiapan, dengan kondisi yang siap untuk memuji muliakan nama Tuhan, siap untuk beribadah, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Pelajaran Eutikus, Simson, demikian juga Petrus ini, biarlah menjadi peringatan dalam kehidupan kita, pelajaran dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terlena dengan suasana, situasi, kondisi, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, iman kita kepada Tuhan Yesus, ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap, ya, terjaga untuk hal berbakti, ya, baik online maupun tatap muka, ya, ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan apapun. Mari kita siapkan dengan sungguh-sungguh, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sejati, menjadi ibadah yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan, dan ibadah yang memberkati kita semua. Sehingga kita dalam bersekutu merasakan hadirat Allah, merasakan puji-pujian,
merasakan suasana doa yang berkuasa, merasakan kedekatan dengan Tuhan. Dan di situ kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita dipulihkan, kita diberkati, kita disembuhkan. Ya, demikian juga yang sekolahnya diberkati dengan akal budi dan kepandaian. Apapun yang sedang yaitu kita lakukan, kita kerjakannya, semuanya akan dibuatnya berhasil oleh Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu firman Tuhan kita belajar bersama-sama. Mari sama-sama kita tetap terjaga untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami ingin lebih sungguh dan terus sungguh Tuhan di dalam akhir zaman ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap berjaga-jaga. Jangan sampai kami terlelap. Jangan sampai kami tertidur dengan suasana dan keadaan yang ada. Biarlah kami bangkit. Biarlah kami semuanya bangkit. Seperti Eutikus akhirnya bangkit. Disembuhkan oleh Tuhan. Dihidupkan oleh Tuhan. Demikian juga Petrus. Akhirnya bangkit. Dia bergairah. Akhirnya Petrus dijamah. Diberkati oleh Tuhan. Bahkan dipakai oleh Tuhan. Dengan luar biasa di dalam pelayanannya. Juga Simson. Setelahnya Tuhan dia terjaga. Dia bangkit. Sekalipun dia kehilangan kedua matanya. Tatkala dia bangkit. Maka Simson diberi kesempatan satu kali lagi. Memiliki kekuatan daripada Tuhan. Sehingga tatkala di tengah-tengah suatu acara. Bahkan Simson yang menjadi tontonan di situ. Simson bangkit. Dia berjalan dengan meraba-raba. Didapatinya yaitu kedua tiang. Lalu dirangkulnya, didekapnya. Dan dia berdoa. Dia bangkit imannya, semangat imannya. Lalu karena kekuatan Tuhan. Dia bisa merobohkan rumah yang ada. Bahkan kematian musuh-musuhnya lebih banyak. Walaupun ya Tuhan dia bersama-sama ikut mati di sana. Tetapi musuh-musuhnya yang meninggal, yang mati lebih banyak dibanding tatkala Simson masih hidup. Simson bangkit, Petrus bangkit, demikian juga Eutikus bangkit. Demikian juga doa kami, Bapa kami yang di surga, buat jemaat-Mu, buat kami semuanya, para hamba-Mu, para pelayan-Mu, Bapak Ibu pengurus, bahkan sidang jemaat-Mu. Situasi dan kondisi tidak akan pernah memadamkan, menidurkan kami, melelapkan Tuhan iman kami, pengiringan kami, percaya kami kepadamu. Biarlah kami semuanya tetap terjaga, bahkan bangkit. Pelita kami tetap menyala, bahkan roh kami, ya Tuhan, tetap menyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan. Kami bersyukur. Doa kami Tuhan, dicurahkan segala berkat-Mu bagi sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Merasakan kehadiran Allah. Demikian juga usaha dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Merasakan kehadiran Allah, hadirat Allah di sana. Demikian juga anak-anak-Mu yang sekolah. Diberkati dengan akal budi dan kepandaian. Di dalam sekolahnya, studinya, juga anak-anak-Mu merasakan hadirat Allah indah di dalam Engkau. Demikian juga ya Tuhan, ada mujizat, kesembuhan bagi yang sakit, pemulihan bagi yang punya problem dan masalah. Dikuatkan
dikuatkan bagi yang lemah, diberi kelegaan bagi yang berbeban berat. Semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Demikian juga ya bagi yang berulang tahun ya Tuhan di dalam minggu-minggu ini. Mereka pun ya Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan umur yang panjang, sehat. Demikian juga apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sudah ya Tuhan memberikan persembahan, baik lewat ya Tuhan menghantar ke gereja maupun lewat rekening, baik persembahan untuk pekerjaan-Mu, demikian juga mengembalikan persepuluhan ya Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka semuanya, dibukakan tingkat-tingkat langit-Mu dan dicurahkan segala berkat-berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera di dalam Allah Bapa, cinta kasih dan sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai kita, memberkati kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berkata, amin, amin. Selamat berhari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.